Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Cepi Triyatna, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, dan teman-teman kelas 2C yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dewi Cahyani, perwakilan kelompok 6 yang akan memandu jalannya presentasi dan diskusi kali ini. Adapun topik atau materi yang akan disampaikan adalah mengenai manajemen komitmen dalam organisasi. Pematerian kali ini akan disampaikan oleh kelompok 6 yang terdiri dari next. Yang pertama, Alfi Damayanti dengan NIM 2307889 dan saya sendiri Dewi Cahyani dengan NIM 2308204 dan Mahrunisa dengan NIM 2303451. Adapun susunan acara presentasi kali ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sesi pematerian, yang ketiga sesi diskusi, dan yang terakhir yaitu penutupan. Untuk mempersingkat waktu, saya buka sesi pembukaan. Marilah kita semua membaca Bismillah terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dan kelancaran dalam presentasi dan diskusi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya buka sesi pematerian. Kepada Mahrunisa, selaku pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komitmen. Eh, Pengertian komitmen, perkembangan organisasi pada abad ke-21 telah menghantarkan perilaku manusia menjadi sangat dinamis dalam merespon upaya pencapaian tujuan organisasi. Menurut Moody, Forster, dan Strauss pada tahun 1982 mendefinisikan eh, komitmen ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki arti yang lebih luas dari sekadar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan interaktif dan keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya. Komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu beserta tujuannya dan berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Lalu, ada dua pandangan terhadap komitmen. Di antaranya yaitu satu, tradisional. Komitmen sebagai kondisi sepihak di mana organisasi mengupayakan mengharapkan kesetiaan dan pengabdian dari anggota. Yang kedua, modern. Modern. Komitmen merupakan kebutuhan timbal balik antara organisasi dan anggota. Lalu ada pandangan menurut Mayer dan Allen. Ini dapat dipahami bahwa komitmen seorang karyawan terhadap organisasi dapat berupa komitmen afeksi, continuous komitmen, dan komitmen normatif. Komitmen afeksi adalah suatu kadar atau level tingkat di mana karyawan meningkatkan untuk mempertahankan dirinya dalam organisasi, peduli terhadap organisasi, dan keinginan untuk mencurahkan usahanya atas nama organisasi. Contoh dari komitmen apeksi yaitu anggota dalam konteks organisasi di Indonesia seperti komitmen anggota Palang Merah Indonesia, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, dan lain sebagainya. Lalu ada continuous komitmen merupakan suatu kadar level atau tingkat di mana karyawan mempercayai bahwa dia harus mempertahankan dirinya dalam organisasi atau kesulitan untuk mencari pekerjaan lain. Contoh dari bentuk komitmen ini adalah manajer yang sudah bekerja selama 10 tahun di suatu perusahaan, di mana dia banyak mencurahkan tenaga dan sumber daya untuk memajukan perusahaan, sehingga jika dia akan berpindah ke perusahaan lainnya, maka ia harus mencurahkan tenaga dan sumber daya yang dibutuhkan selama 10 tahun ke depan. Sedangkan komitmen reflektif yang dimaksud Mayer dan Allen adalah suatu kadar atau level tingkat di mana karyawan merasa memiliki keajaiban, memiliki kewajiban terhadap organisasi untuk tetap menjadi bagian dari organisasi. Contohnya adalah pegawai yang telah ditugaskan untuk studi lanjut oleh perusahaannya atau dilatih dengan biaya yang benar. Mereka cenderung merasa berhutang kepada organisasi sehingga merasa wajib untuk tetap berkomitmen dan setia pada organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rekan.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur komitmen organisasi. Yang pertama yaitu keyakinan yang kuat terhadap penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Keyakinan individu memberikan landasan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh individu tersebut. Dengan suatu keyakinan, individu akan memutuskan secara sadar ataupun tidak sadar apakah dirinya akan berkomitmen ataupun tidak berkomitmen terhadap organisasi. Yang kedua yaitu keinginan melakukan tindakan atas nama organisasi. Keinginan yang kuat pada diri seseorang untuk bertindak atas nama organisasi merupakan suatu komponen yang mencirikan bahwa seseorang memiliki komitmen terhadap organisasi. Jika individu merasa tidak senang apabila organisasinya dihina atau disaingi oleh pesaing lain, maka rasa yang akan muncul ini menunjukkan suatu kadar komitmen individu terhadap organisasi. Yang ketiga yaitu keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Next. Keinginan individu untuk tetap menjadi anggota organisasi merupakan suatu kondisi yang seharusnya tumbuh pada individu apabila ia memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasinya. Lalu, yang keempat yaitu tingginya keluaran dan kurangnya kemangkiran. Semakin tinggi tingkat keluaran atau hasil dan semakin sedikitnya tingkat kemangkiran menjadi unsur yang tumbuh dari komitmen individu terhadap organisasinya. Keempat unsur di atas bukanlah menunjukkan bahwa komitmen merupakan suatu hasil akhir atau sesuatu yang bersifat final atau akhir. Komitmen merupakan suatu hal yang harus dibangun dan merupakan sesuatu yang tumbuh kembang sesuai dengan kondisi organisasi yang kemudian dipersepsi oleh anggota-anggotanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, boleh di next. Nah, tentunya kita perlu memahami komitmen secara lebih mendalam. Nah, apa sih sebenarnya itu komitmen? Nah, komitmen ini bisa diidentifikasikan menjadi 3 hal. Yang pertama yaitu komitmen sebagai pengorbanan dan investasi energi individu terhadap organisasi. Pendekatan ini menganalisis bahwa komitmen lebih banyak menjadi urusan individu daripada organisasi. Nah, fokus dari pertanyaan pendekatan ini adalah jangan tanya apa yang diberikan organisasi kepada anggotanya, tetapi fokuslah pada apa yang diberikan anggota bagi organisasi. Yang kedua yaitu ada komitmen sebagai hubungan timbal balik, di mana dengan hal ini saling memerlukan antara organisasi dengan individu. Pendekatan ini menganalisis bahwa komitmen bukan hanya urusan individu, tetapi juga menjadi urusan organisasi. Komitmen ini dianalisis sebagai suatu hal yang resiprokal atau saling. Yang ketiga yaitu adalah komitmen dipandang sebagai pemeliharaan kesetiaan, di mana melalui pendekatan ini dianalisis komitmen sebagai suatu upaya untuk melekatkan organisasi. Jadi, bagaimana caranya agar anggota tersebut bisa setia tanpa meninggalkan organisasi tersebut. Boleh di next? Nah, kemudian di sini ada perspektif mengenai pendekatan komitmen. Apa saja sih yang menjadi perspektif pendekatan komitmen? Ada 4. Yang pertama, di sini bisa dilihat yaitu pendekatan sikap atau attitudinal approach, di mana komitmen ini merujuk pada permasalahan keterlibatan dan loyalitas. Di mana menurut pendekatan ini, komitmen dipandang sebagai suatu sikap keterikatan kepada organisasi yang berperan penting pada pekerjaan tertentu dan perilaku yang terkait. Sebagai contoh nyatanya, di kehidupan organisasi bisa dilihat bahwa pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan rendah tingkat absensinya atau tingkat ketidakhadirannya jika dibandingkan dengan pegawai yang memiliki komitmen rendah akan cenderung tingkat ketidakhadirannya, tinggi. Lalu yang kedua yaitu ada pendekatan perilaku atau behavioral approach, di mana pendekatan ini menitik beratkan pada investasi karyawan atau anggota organisasi membuat dirinya terikat untuk loyal terhadap organisasi. Nah, adapun menurut ahli yaitu White dalam Armstrong pada tahun 1999 dinyatakan bahwa komitmen ini
Komitmen organisasi terdiri dari 3 area keyakinan. Yang pertama yaitu keyakinan dan penerimaan terhadap organisasi, tujuan, dan nilai-nilai yang ada di organisasi. Jadi seseorang tersebut bisa menerima organisasi itu dengan tujuan dan nilai-nilai yang ada. Kemudian yang kedua yaitu adanya keinginan untuk berusaha sebaik mungkin sesuai dengan keinginan organisasi. Jadi individu tersebut akan berusaha semaksimal untuk melakukan pekerjaannya gitu, agar tetap sejalan dengan keinginan organisasi. Yang ketiga yaitu keyakinan untuk mempertahankan keanggotaannya di organisasi. Jadi bagaimana si individu tersebut bisa setia dengan organisasi tersebut dan tidak memikirkan untuk meninggalkan organisasinya. Kemudian yang ketiga, boleh di next. Nah, yang ketiga, ada pendekatan multidimensi atau the multidimensional approach, di mana komitmen ini didefinisikan sebagai rasa identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasi. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan rasa identifikasi di sini? Rasa identifikasi di sini tuh dimaksudkan dengan kepercayaan terhadap nilai-nilai yang ada di organisasi. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan keterlibatan? Keterlibatan adalah kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi, dan loyalitas adalah keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan. Nah, ada 3 sumber komitmen yang menjadi ada yang menjadi 3 sumber komitmen organisasional menurut Meyer dan Allen dalam uji tahun 2005. Yang pertama yaitu effective commitment, yang kedua yaitu continuous commitment, yang ketiga normative commitment. Untuk lebih lanjutnya akan ada di slide berikutnya. Tetapi kita akan membahas dulu yang keempat, yaitu komitmen dalam profesi kependidikan. Tentu organisasi itu bentuk macamnya. Salah satunya adalah organisasi pendidikan. Nah, untuk keberlangsungan dan keberhasilan organisasi tentu perlu adanya perbaikan dan peningkatan pelayanan. Nah, untuk memperkuat komitmen bisa dilakukan melalui penguatan motif dasar mengapa seseorang menjadi guru, dilakukan dengan refleksi terhadap situasi dan kondisi yang dialami oleh siswa-siswanya. Nah, boleh di next selanjutnya. Nah, di sini adalah rincian dari Eee, pendekatan yang multidimensi, yaitu komitmen organisasional. Yang pertama adalah affective atau desire, yang di mana desire ini adalah sebuah keinginan. Nah, pada affective commitment ini adalah basisnya ada 3, yaitu identity relevance, yang kedua yaitu share value, yang ketiga personal involvement. Jadi affective commitment ini berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada suatu organisasi atau keterikatan emosional karyawan. Identifikasi dan keterlibatan dalam organisasi terjadi apabila karyawan itu ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan, emosional gitu ya. Jadi ada identitas yang sama dan berbagi nilai-nilai yang sama. Kemudian yang kedua ini ada, continuance, komitmen atau cost yang disebut dengan biaya. Basisnya adalah yang pertama investment dan lack of alternative. Jadi continuance commitment ini adalah, suatu kesadaran akan biaya-biaya yang harus ditanggung, yang meliputi kerugian, baik secara finansial atau kerugian lainnya, yang berhubungan dengan apabila seseorang, anggota organisasi keluar dari organisasi tersebut. Nah, tanpa, memikirkan bahwa ada alternatif lain. Yang ketiga yaitu normatif atau obligation, yang bisa disebut juga suatu kewajiban. Basisnya adalah internalization of norm, kedua adalah physiological contract, dan benefit reciprocity. Nah, jadi normatif komitmen ini adalah suatu perasaan wajib dari pegawai untuk tetap tinggal dalam suatu organisasinya karena ada perasaan, physiological contract. Nah, di sini physiological contract-nya adalah, perasaan hutang budi pada organisasinya. Mungkin, itu saja pematerian yang bisa saya sampaikan. Baik, karena sesi penyampaian materi sudah selesai dilakukan oleh kelompok 6, kemudian saya buka sesi diskusi. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan ataupun terdapat pandangan, pendapat mengenai materi tadi, silahkan disampaikan di kolom komentar.
Demikian tadi presentasi dari kelompok 6. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi tadi. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.